Halo para kaum bebu, cinta Boku no Pico yang ada di seluruh Nusantara. Seperti apa yang ada pada judul video kali ini guys, Mimin bakalan ngebahas 10 most populer anime sampai saat ini. Data ini Mimin ambil berdasarkan perhitungan dari My Anime List. Tapi tetap aja tuh, Boku no Pico anime paling populer di antara 10 anime ini. Karena Boku no Pico anime paling keren sepanjang masa guys. Terus ada 10 most populer anime apa aja sih? Gak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita ke listnya guys. Hunter x Hunter. Anime ini diatur di dunia di mana pemburu ada untuk melakukan segala macam tugas berbahaya, seperti menangkap penjahat dan dengan berani mencari harta karun yang hilang di wilayah yang belum dipetakan. Gon yang berusia 12 tahun bertekad untuk menjadi pemburu, dengan harapan dapat menemukan ayahnya yang adalah seorang pemburu, dan telah lama meninggalkan putranya yang masih kecil. Namun, Gon segera menyadari jalan untuk mencapai tujuannya jauh lebih menantang daripada apa yang pernah dia bayangkan. Panjang jalan untuk menjadi hunter resmi, Gon, Leorio, Killua, Kurapika mengikuti ujian hunter dan memulai petualangan yang menempatkan mereka melalui banyak kesulitan dan perjuangan. Mereka akan bertemu dengan banyak monster, makhluk, dan karakter sambil mempelajari apa arti sebenarnya dari menjadi hunter guys. Kimi no Na wa. Kimi no Na wa sendiri berkisah tentang dua orang bernama Mitsuha dan Taki, yang disatukan oleh takdir dan keadaan. Mitsuha Miyamizu, seorang gadis sekolah menengah yang mendambakan untuk menjalani kehidupan seorang anak laki-laki di kota Tokyo yang ramai. Sebuah mimpi yang sangat kontras dengan kehidupannya saat ini di pedesaan. Sementara itu, di kota, Taki Tajibana menjalani kehidupan yang sibuk sebagai siswa sekolah menengah, sambil bekerja paruh waktu dengan harapan untuk masa depan dalam bidang arsitektur. Suatu hari, Mitsuha terbangun di sebuah ruangan yang bukan miliknya, dan tiba-tiba mendapati dirinya menjalani kehidupan impian di Tokyo, tetapi di dalam tubuh Taki. Di tempat lain, Taki mendapati dirinya menjalani kehidupan Mitsuha di pedesaan yang sederhana. Dalam mengejar jawaban atas fenomena aneh ini, mereka mulai mencari satu sama lain. Naruto. Siapa lagi sih yang gak tahu sama anime yang satu ini guys, yang selalu nemenin masa kecil kalian pastinya. Beberapa saat sebelum kelahiran Naruto Uzumaki, iblis besar yang dikenal sebagai Kyuubi, rubah ekor 9 menyerang Konohagakure, desa daun tersembunyi, dan membuat kekacauan. Untuk mengakhiri amukan Kyuubi, pemimpin desa Hokage keempat, mengorbankan hidupnya dan menyegel monster mengerikan itu di dalam tubuh Naruto yang baru lahir. Sekarang, Naruto adalah seorang ninja hiperaktif yang masih tinggal di Konohagakure. Dijauhi karena Kyuubi yang ada dalam dirinya, Naruto berjuang untuk membuktikan kepada semuanya. Sementara keinginannya membara yang ingin menjadi Hokage, membawanya tidak hanya ke beberapa teman baru yang hebat, tetapi juga beberapa musuh yang sangat mematikan. Tokyo Ghoul. Bocil minggir dulu guys, jangan nonton nih anime. Berlatar belakang di Tokyo yang telah menjadi kota yang kejam dan tanpa ampun. Tempat di mana makhluk ganas yang disebut Ghoul hidup berdampingan dengan manusia. Warga kota metropolis yang dulu besar, kini hidup dalam ketakutan terus-menerus terhadap orang-orang biadab yang haus darah ini. Dan kehausan mereka akan daging manusia. Namun, ancaman terbesar yang ditimbulkan hantu ini adalah kemampuan berbahaya mereka untuk menyamar sebagai manusia dan berbaur dengan masyarakat. Berdasarkan manga horor supernatural oleh Shui Ishida, Tokyo Ghoul mengikuti Ken Kaneki, seorang mahasiswa pemalu kutu buku yang langsung tertarik pada Rise Kamishiro, seorang pembaca setia seperti dirinya. Namun, Rise tidak persis seperti yang terlihat. Dan pertemuan malang ini mendorong Kaneki ke dalam gelap dunia tidak manusiawi para Ghoul. Dalam putaran nasib, Kaneki diselamatkan oleh pelayan misterius Toka Kirishima, dan dengan demikian memulai kehidupan barunya yang rahasia sebagai setengah Ghoul dan setengah manusia guys.
Boku no Hero Academia. Munculnya keanehan, kekuatan super yang baru ditemukan, terus meningkat selama bertahun-tahun dengan 80% umat manusia memiliki berbagai kemampuan mulai dari manipulasi elemen hingga perubahan bentuk. Ini membuat sisa dunia tidak berdaya sama sekali. Dan Izuku Midoriya adalah salah satunya. Sejak dia masih kecil, siswa sekolah menengah yang ambisius itu menginginkan menjadi seorang pahlawan. Nasib tidak adil Izuku membuatnya mengagumi pahlawan dan mencatat mereka kapanpun dia bisa. Kegigihannya telah membuahkan hasil. Izuku bertemu dengan pahlawan nomor 1 dan idola pribadinya All Might. Quirk All Might adalah kemampuan unik yang bisa diwariskan, dan dia telah memilih Izuku untuk menjadi penerusnya. Dengan teman-teman sekelasnya yang aneh namun berbakat, dan ancaman dari organisasi jahat, Izuku akan segera belajar apa arti menjadi seorang pahlawan. One Punch Man. Saitama yang tampak biasa dan tidak mengesankan ini memiliki hobi yang unik, yaitu untuk menjadi pahlawan. Untuk mengejar impian masa kecilnya, dia berlatih tanpa henti selama 3 tahun dan kehilangan semua rambutnya. Sekarang, Saitama sangatlah kuat, sedemikian rupa sehingga tidak ada musuh yang bisa mengalahkannya dalam pertempuran. Faktanya dia hanya perlu 1 pukulan saja untuk menghancurkan musuhnya. Tetapi masalahnya, dengan ganti kekuatan super tersebut, dia tidak bisa lagi menikmati sensasi pertempuran dan menjadi sangat bosan. Ini semua berubah dengan kedatangan Genos, cyborg berusia 19 tahun yang ingin menjadi muridnya. Sword Art Online. Latar belakang dari anime ini sendiri berada pada tahun 2022, di mana realitas virtual telah berkembang pesat dan game role-playing online besar-besaran yang disebut Sword Art Online diluncurkan. Dengan bantuan teknologi, pemain dapat mengontrol avatar mereka di dalam game, hanya menggunakan pikiran mereka sendiri. Namun, jika avatar mereka meninggal di dalam game, tubuh mereka juga akan mati di dunia nyata. Cerita berikut, Kiritot pemain terampil yang bertekad untuk mengalahkan permainan. Karena permainan berlangsung selama 2 tahun, Kiritot akhirnya berteman dengan pemain wanita bernama Asuna. Setelah duo tersebut menemukan identitas avatar kaya Badi SAO, mereka segera menghadapi dan berhasil mengalahkan dia, sehingga mereka dan para pemain lain dapat kembali ke dunia nyata. Fullmetal Alchemist. Anime ini menceritakan pada masa di awal abad ke-20, sepasang kakak beradik Edward Elric dan adiknya Edward Alphonse diterpa kesedihan mendalam saat sang ibunda meninggal dunia. Elric bersaudara lalu menempuh jalan nekat mencoba menghidupkan kembali sang ibu dengan cara merapalkan teknik transmutasi manusia yang merupakan hal terlarang dalam ilmu alkemi. Tidak tahu sama sekali apa yang mereka lakukan, percobaan itu hanya gagal total. Namun juga membuat kakak beradik ini juga harus membayar mahal atas perbuatan mereka. Edward kehilangan kaki kirinya, sedangkan Alphonse kehilangan seluruh tubuhnya. Edward kemudian mengorbankan tangan kanannya untuk menyelamatkan jiwa sang adik, dan menempatkannya ke sebuah baju besi. Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan. Berabad-abad yang lalu, umat manusia dibantai hingga hampir punah oleh makhluk humanoid mengerikan yang disebut sebagai Titan, memaksa manusia untuk bersembunyi dalam ketakutan di balik tembok konsentris yang sangat besar. Namun, ketenangan yang rapuh itu segera hancur ketika Titan kolosal berhasil menembus tembok luar yang seharusnya tidak dapat ditembus, menyalakan kembali perjuangan untuk bertahan hidup melawan kekejian pemakan manusia. Setelah menyaksikan kehilangan yang mengerikan di tangan makhluk yang menyerang, Eren Yeager mendedikasikan hidupnya untuk pemberantasan dengan bergabung ke Survey Corps, unit militer elit yang memerangi humanoid tanpa ampun. Berdasarkan manga karya Hajime Isayama ini, Shingeki no Kyojin mengikuti Eren bersama dengan saudara perempuan angkatnya, Mikasa Ackerman, dan teman masa kecilnya Armin Arler, saat mereka bergabung dalam perang brutal melawan para raksasa.
Death Note. Seorang Shinigami sebagai dewa kematian dapat membunuh siapa saja, asalkan mereka melihat wajah dan menulis nama korbannya di buku catatan yang disebut sebagai Death Note. Suatu hari, Ryuk bosan dengan gaya hidup Shinigami dan tertarik melihat bagaimana manusia akan menggunakan Death Note dan menjatuhkannya ke alam manusia. Light Yagami seorang siswa sekolah yang menemukan Death Note karena dia menyesali keadaan dunia. Ia menguji buku catatan mematikan itu dengan menulis nama penjahat di dalamnya. Seketika penjahat tersebut meninggal segera setelah eksperimennya dengan Death Note. Light sangat terkejut dan dengan cepat menyadari betapa dahsyatnya kekuatan yang telah jatuh ke tangannya. Dengan kemampuan ilahi ini, Light memutuskan untuk memusnahkan semua penjahat untuk membangun dunia baru, di mana kejahatan tidak ada. Polisi mencari tahu siapa seorang pembunuh berantai yang menargetkan penjahat dan mencoba untuk menangkap pelakunya. Untuk melakukan hal ini, para penyidik Jepang mengandalkan bantuan detektif terbaik di dunia, seorang pria muda jenius yang hanya dikenal dengan nama L. Nah guys, itulah tadi 10 anime terpopuler hingga saat ini. Salah satunya tetap Boku no Pico guys, anime terbaik sepanjang masa. Jika kalian ada masukan, request segala macam, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Gue Mimin Wanime Don't Care pamit undur diri, see you di next video guys.